Shalom buat kita semuanya. Pada saat ini saya ingin menyampaikan renungan kita pada saat ini. Sebelum saya menyampaikan renungan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat napas kehidupan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat semua yang kami miliki pada saat ini, sehingga kami Tuhan pada saat ini bisa berdiri berada di tempat ini. Tuhan, pada pagi hari ini, pada saat ini, kami mau mendengarkan dari firman Tuhan. Berkati kami sebagai pendengar agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami ini orang berdosa Tuhan, ampuni kami agar kami layak disebut anak Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semuanya, judul pada saat ini dengan judul mengucap syukurlah dalam segala hal, yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dengan bunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini sungguh luar biasa, sungguh indah, sungguh menarik. Ini adalah ajakan untuk kita, ajakan Tuhan bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Mengapa Tuhan mengatakan mengucap syukurlah? Karena Tuhan telah memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita, sehingga kita mampu untuk selalu mengucap syukur. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukannya di dalam Yesus Kristus bagi kita. Nah, hal yang paling susah bagi kita adalah untuk melakukannya. Kita gampang untuk mengucapkannya, tetapi kita susah untuk melakukannya. Dan Tuhan akan menguatkan kita, memampukan kita dalam melakukan, dalam bertindak untuk berterima kasih, untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, cerita ini adalah cerita tentang si katak dan si siput. Si katak dan si siput memiliki perbedaan yang sangat berbeda, di mana si katak memiliki kelebihan, dia mampu berlompat sana, lompat sini, mampu untuk mencari makan. Sedangkan si siput ini, kita tahu siput ini adalah binatang yang lambat, binatang yang gerakannya selalu pelan-pelan, dan dia membawa beban yang begitu berat. Nah, suatu ketika si katak dan si siput bertemu, dan si katak mengatakan, "Siput, kalian mengapai di situ?" Dan si katak mendekati mereka, dan si siput menjawab, "Kami sedang mencari makan di sini. Kami sedang mencari kebutuhan kami di bawah pohon ini." Dan si katak menjawab, "Oh iya, kalian sedang makan ya? Saya pikir kalian lagi santai-santai. Saya pikir kalian lagi tidur-tiduran. Rupanya kalian sedang mencari makan." Dan si siput mengatakan, "Enak aja kamu mengatakan kami tidur-tiduran. Walaupun engkau menampak kami tidur-tiduran, kami sedang mencari makan di sini, sedang mencari sesuap yang bisa kami makan." Dan si katak tertawa karena melihat sifat si siput tersebut sungguh lambat, sungguh lama sekali. Dan akhirnya si siput tersebut datang kepada si siput tua untuk mengadu. "Halo siput tua, mengapakah kami seperti ini? Mengapa si katak mengejeki kami seperti ini? Memiliki badan yang pendek, lambat, mengapa?" Dan si siput tua mengatakan, "Mengapa engkau selalu mengeluh dengan keadaanmu?
mengapa engkau selalu melihat kelebihan si katak tersebut? Dan tiba-tiba suatu hari datanglah si elang untuk menghinggapi si siput tersebut. Dan si siput tersebut berondok di dalam cangkang yang begitu besar, sehingga si elang tersebut mendapatkan satu ekor siput untuk dimakan. Tetapi si elang melepaskan si siput ini karena siput ini memiliki tubuh yang sangat keras, sehingga si elang tersebut batal untuk memangsa si siput. Dan kemudian si elang menghampiri si katak yang sedang mencari makan, dan si katak tertangkap oleh si elang tersebut karena si elang tersebut mudah mendapatkan si katak karena memiliki badan yang lembek, ringan, mudah diangkat, dan akhirnya si katak tersebut dimakan oleh si elang. Nah, cerita kita yang bisa kita dapat di sini adalah sama kita seperti si siput tadi, ketika kita memiliki kekurangan, kelemahan dalam tubuh kita, dalam hidup kita, kita mengadu kepada Tuhan kita yang ada di dekat kita. Mengapa Tuhan kami memiliki kekurangan seperti ini? Mengapa Tuhan kami memiliki kelemahan seperti ini dibandingkan orang sana, dibandingkan orang ini, dibandingkan dia yang memiliki kelebihan? Dan Tuhan pasti akan menegur kita melalui hal-hal sederhana, dan Tuhan akan memberikan kita kelebihan kita dibandingkan dengan kekurangan yang kita miliki. Di balik kekurangan yang kita miliki, pasti Tuhan akan memberikan kelebihan dari yang diterima orang. Dan justru orang yang memiliki kelebihan yang besar pasti akan mempunyai kekurangannya suatu saat, bukan hari ini, tetapi suatu saat yang memiliki kelebihan akan juga memiliki kekurangan, akan juga jatuh ke dalam pencobaan jika mereka menyombongkan diri, jika mereka angkuh tinggi hati dan tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak tantangan atau masalah yang kita hadapi? Ya tentu pasti banyak. Tidak semua orang tidak akan menghadapi tantangan. Dan walaupun seberapa banyak tantangan itu, jangan pernah hilang sukacita kita. Nikmatilah yang ada dan menjadi bagian kita, itulah hidupmu. Dan ingatlah, pujilah Tuhan. Dan pertanyaannya, bagaimana nyatanya berkat Tuhan itu yang kita terima? Nah, nyata, ya betul nyata. Dan sekarang cukupnya berkat Tuhan itu yang kita terima? Ada yang mengatakan mungkin cukup, ada yang mengatakan tidak cukup. Nah, bagi yang mengatakan tidak cukup, mungkin kita terlalu banyak, terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya, orang memiliki materi yang banyak, harta yang banyak, sedangkan kita tidak memiliki semua itu. Nah, kita memaksakan diri kita untuk memiliki apa yang punya orang, sedangkan kita hidup cukup saja sudah bersyukur. Dan lihatlah apa yang kita miliki dan syukuri, karena Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan telah memberikan kita makanan secukupnya. Lihatlah ketika kita tidak bersyukur, ketika kita mengeluh dengan pekerjaan kita saat ini, di luar sana banyak yang akan melakukan lamaran pekerjaan. Mengapa kita mengeluh pada saat ini dengan pekerjaan kita saat ini? Tetapi di luar sana banyak yang membutuhkan pekerjaan, banyak yang membutuhkan mendapat kerja, ingin uang. Dan jika kita mengeluh pada saat ini kita sedang sakit, terbaring di rumah sakit, kita mengeluh, aduh mengapa aku sakit, mengapa aku terbaring di tempat tidur ini. Lihatlah di luar sana, banyak yang tidak mendapatkan kesehatan, tidak mendapatkan kesempatan untuk berobat, tidak mendapatkan kesempatan untuk kesembuhan. Nah, hal apa lagi yang kita keluhkan dalam hidup ini? Sedangkan kita saat ini sudah memiliki apa yang Tuhan berikan. Apakah kita lagi harus mengeluh? Dalam Filipi 4 ayat 6, Tuhan mengatakan kepada kita,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ketika kita khawatir tentang apapun juga, ingat, kita selalu berdoa. Berdoa itu yang utama yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, kita harus bermohon. Bermohon dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu banyak, baik melalui materi ataupun melalui tubuh dan jiwa kita. Misalnya melalui materi, kita ucapan syukur memberikan persembahan kepada gereja kita, memberikan persembahan kepada perkumpulan-perkumpulan, memberikan persembahan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan persembahan dari tubuh kita itu adalah seperti kita selalu memuji Tuhan, kita selalu ikut dengan kegiatan-kegiatan rohani, kita ikut dengan hal-hal yang berbaur dengan rohani, kegerejaan. Itu adalah persembahan kita, ucapan syukur kita melalui tubuh dan fisik kita. Apakah kita mampu melakukan itu baik dari materi ataupun dari tubuh kita? Ya, pasti kita mampu, karena persembahan materi sedikit pun yang kita berikan kepada gereja kita, walaupun itu sedikit, yang penting kita telah ikhlas, telah rendah hati, dengan hati sungguh-sungguh memberikannya untuk Tuhan. Dan persembahan dari tubuh kita, pasti kita mampu. Kita rajin saja ke gereja, membawa tubuh kita ini ke gereja dengan baik bernyanyi, baik berdoa, baik kita mendengarkan firman Tuhan, baik melakukan hal-hal sosial apapun kepada masyarakat dan terutama kepada kita orang rohani. Nah, di sini berkat yang kita terima pasti sudah banyak. Berkat itu apa sebenarnya? Berkat itu ada hubungannya dengan bersyukur, pasti ada. Kita bersyukur, berkat datang. Orang selalu bersyukur karena berkat datang. Tetapi ketika tidak berkat datang, orang selalu lupa dengan bersyukur. Nah, berkat itu tidak hanya materi. Berkat itu tidak hanya nikmat dunia ini. Kita bernapas saja, kita makan saja, kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita dapat berjumpa dengan orang-orang yang berkekurangan, itu adalah berkat bagi kita. Mengapa berkat bagi kita? Karena kita dapat berguna bagi mereka. Karena kita dapat berguna bagi kebutuhan mereka, karena kita bisa masuk ke dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, mari kita selalu bersyukur, mengucap syukurlah, baik dari hal-hal paling kecil sampai hal-hal paling besar, karena Tuhan akan memberikan perkara kecil sehingga kita bisa melewati perkara besar. Perkara besar telah kita lewati, Tuhan memberikan lagi perkara yang lebih besar yang akan kita hadapi. Karena Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memenuhi. Jangan pernah kita untuk mengeluh, jangan pernah kita untuk berkomentar tentang diri kita, tentang keadaan kita, tentang kekurangan kita, karena Tuhan akan mencukupi. Hari ini nggak ada, besok mungkin Tuhan akan mencukupi. Besok mungkin nggak ada, mungkin besoknya lagi Tuhan akan mencukupi. Walaupun itu sedikit, walaupun itu tidak terasa kita nikmati, tetapi Tuhan sudah beserta kita selalu. Dan oleh sebab itu, makanya gunakan segala kekayaan, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakannya kepada diri kita, berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita mempersembahkannya untuk Tuhan.
Dan hal yang kita renungkan tentang mengucap syukurlah dalam segala hal, yaitu mari kita hitung berkat Tuhan dan mari kita selalu fokus kepada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Tuhan akan memberkati kita, melindungi kita, sehingga kita bisa mampu melewatinya dan mampu selalu dalam mengucap syukur. Dan ingatlah bahwa rancangan Allah itu baik dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah akan turut bekerja dalam pekerjaan kita, dalam kesembuhan kita, dalam sekolah kita, dan dalam segala apapun, baik kita bekerja di darat, di laut, di udara, Tuhan akan turut bekerja dalam hidup kita, asalkan kita selalu berpegang teguh kepada Tuhan dan selalu kita mengucap syukur. Semoga renungan ini dapat bermanfaat bagi kita, dan marilah kita menjadi orang-orang yang selalu mampu untuk mengingatkan semua orang yang ada sekeliling kita bahwa hidup ini adalah hidup penuh kesempatan. Selagi ada kesempatan, mari kita selalu berguna bagi semua orang dan bermanfaat bagi semua orang. Demikian renungan kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam kondisi dan situasi apapun yang ada di depan kami, sehingga Tuhan setiap berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami selalu berkecukupan. Karena orang berkecukupan adalah orang yang selalu bersyukur. Ya Tuhan, berkati Tuhan orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Tuhan memberikan kekuatan, memberkati setiap obat dokter yang melawat mereka, sehingga mereka Tuhan dapat sembuh dari penyakitnya. Yang menderita, yang kesakitan, yang sengsara, Tuhan hibur mereka, Tuhan cukupkan mereka, agar mereka Tuhan dapat bertahan hidup. Dan setiap orang yang menghadapi tantangan, beri kekuatan, hikmat, sehingga apapun yang ada di depan mereka, mereka dapat menghadapinya dengan penuh sukacita dan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.